Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar pada hari ini? Tetap semangat ya. Kita sudah hadir semua di room gimit kita pada pagi ini? Sudah, Bu. Oke, terima kasih sudah hadir di kegiatan kita pada hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, Ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak ibu semua, kegiatan kita pada hari ini topiknya adalah manajemen stres. Pada kegiatan ini ada beberapa tujuan yang perlu anak-anak ibu dapatkan. Yang pertama, anak-anak ibu mampu menelaah gejala stres. Lalu yang kedua, anak-anak ibu mampu menguraikan faktor-faktor penyebab stres. Nah, yang ketiga, anak-anak ibu juga diharapkan mampu menata faktor-faktor penyebab stres. Dan yang terakhir dan sangat penting, diharapkan anak-anak ibu semuanya mampu mengelola stres jika itu terjadi pada kita. Ini ada ice breaking. Gambar apa yang ada di sini anak-anak ibu semuanya? Kuda. Kuda, Bu. Kuda. Oke. Berapa ekor kudanya hadir? 4. Nia, berapa ekor kuda yang ada di sini, Nia? 3, Bu. Ternyata ada 6 buah ekor kuda. Nah, anak-anak ibu semuanya, kegiatan kita pada hari ini adalah dengan tema manajemen stres. Nah, pernah dengar kata-kata stres? Pernah, Bu. Oke, silahkan lihat tayangan video ini. Sebetulnya arti stres adalah tekanan. Nah, kalau di ilmu psikologi, stres sendiri sebetulnya didefinisikan sebagai persepsi dan respons kita terhadap tekanan yang terjadi kepada diri kita. Stres jadi hal yang negatif buat lo. Apalagi ketika lo merasa sangat tertekan, sama lo gak bisa mikir jernih, dorong lo melakukan hal-hal buruk. Kalau udah kayak gitu, berarti tingkat stres lo udah masuk ke taraf berlebihan. Nah, pertama, emotion focus coping. Nah, sesuai dengan namanya, ini adalah coping yang fokus pada penanganan emosi. Jadi ketika lo melakukan emotion focus coping, lo gak fokus menangani masalah yang membuat lo stres, tapi lo fokus terlebih dahulu kepada penanganan emosi yang lo rasain. Secara umum, sebetulnya approach dari emotion focus ini sebetulnya kurang baik buat lo, karena masalahnya gak lo selesaiin. Yang kedua, problem focus coping. Kalau emotion focus itu fokus ke emosi, kalau problem focus ya fokus ke penanganan masalahnya, untuk menyelesaikan permasalahan yang membuat lo stres. Anak-anak ibu semuanya, setelah kita menyaksikan video Hana terlebih dahulu, apa yang muncul kira-kira atau timbul jika seseorang tidak bisa mengendalikan stresnya? Akan ada emosi negatif yang keluar darinya, seperti marah berkepanjangan, sehingga terjadilah penumpukan masalah. Terima kasih Hana. Pertanyaan kedua, setelah kita menyaksikan masalah yang ada di video tadi, ada orang memukul orang lain. Nah, Hairunisa, bagaimana cara menangani stres kira-kira Hanisa agar stres itu tidak berlarut dan justru menimbulkan masalah baru? Yang pertama dengan menyelesaikan emosinya atau disebut juga dengan emotion focus. Kedua yaitu problem fokus. Problem fokus ini yang lebih dianjurkan. Problem fokus ini lebih kepada cara kita menyelesaikan masalah untuk mengurangi stres dengan cara penyelesaian secara langsung, Bu. Cara yang paling baik dan yang lebih baik adalah problem fokus. Baik sekali. Terima kasih Nisa. Sempurna. Stres adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional. Nah, lalu stres itu bentuknya adalah tekanan secara psikologis, sehingga stres itu bisa didefinisikan atau diartikan sebagai suatu respon penyesuaian seseorang terhadap sesuatu apa yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga muncul tekanan di dalam hati dan pikirannya. Sehingga stres itu bersifat subjektif.
sesuai dengan persepsi orang yang memandangnya. Ada yang mengatakan masalah tersebut ringan, tapi ada juga yang mengatakan, oh itu berat. Nah, jadi ada dua persepsi. Nah, yang mengatakan berat inilah yang berkemungkinan dia akan menjadi stres. Bagaimana gejalanya? Yang pertama, gejala stres itu adalah fisiologis. Fisiologis ini adalah fisik. Nah, gejalanya ini terjadi pada fisik seseorang. Misal denyut jantungnya itu bertambah cepat ketika seseorang sedang stres, berkeringat dingin, kemudian pernapasannya terganggu, kemudian otaknya menjadi tegang dan sering buang air kecil. Nah, yang kedua itu gejala stres dalam bentuk psikologis. Nah, dalam bentuk jiwa, mana bentuknya? Resah, kemudian kita merasa bingung, sulit untuk berkonsentrasi, dan parahnya lagi, kita sulit mengambil keputusan ketika kita sedang stres. Lalu gejala stres berikutnya adalah bisa dilihat dari tingkah laku. Kapan? Ketika dia berbicara cepat. Ketika dia ingin menyampaikan sesuatu, bagaimana dia ingin keluar semua yang akan dia sampaikan. Takut hilang fokus nanti. Kalau dia nggak cepat-cepat ngomongnya, hilang di pikirannya. Nah, ini salah satu bentuk gejala stres. Kemudian bisa menggigit kuku, ada yang sering gigit-gigit kuku, nah ternyata ini adalah gejala stres atau tertekan. Nah, gemetaran, rasa khawatir dan rasa tertekan, itu yang dimaksud dari gejala stres di sini. Kemudian suka goyang-goyangkan kaki. Berikut ada gejala stres pada remaja. Ada yang berat badannya mengalami penurunan. Lalu ada juga yang mengalami insomnia, mengalami penurunan minat untuk melakukan aktivitas. Biasanya dia rajin, tapi ternyata sekarang dia tidak rajin, malas, lesu. Nah, ternyata ini adalah gejala stres pada remaja. Merasa dirinya tak berharga atau merasa bersalah berlebihan. Deska, mana Deska? Bisa bantu Ibu baca ini, Nak? Perasaan sedih hampir setiap hari. Pernah kita melihat orang bawaannya murung aja, sedih aja setiap hari. Nah, bisa jadi dia sedang punya problem dan ada tekanan dalam diri dia, kehilangan minat dan kegembiraan. Nah, kalau biasanya dia hari-hari anaknya ceria, lalu tiba-tiba dia kehilangan minat, kehilangan kegembiraan untuk melakukan aktivitas, diajak belajar nggak mau, diajak ke kantin, andai kita luring misalnya juga tidak mau. Faktor penyebab stres pertama adalah lingkungan. Lingkungan memberi berbagai tuntutan penyesuaian diri seperti tengah dan waktu, prestasi, dan harga diri. Fisiologis. Nah, perubahan kondisi tubuh bagi anak remaja laki-laki atau perempuan. Pikiran. Bagaimana kita menerjemahkan pengalaman dan perubahan sehingga itu bisa menjadi penyebab stres. Ketika kita tidak mampu mengelolanya, maka yang muncul di kepala kita adalah tertekannya tombol panik. Bagaimana cara menangani stres? Yang pertama, studi skill. Belajar cara menangani ketika punya masalah time management. Jika kita bermasalah dengan time, selalu terlambat ke sekolah sehingga kita buru-buru, terlambat kita masuk Zoom dan kita buru-buru tergesa-gesa. Nah, idealnya kita punya time management. Hana, yang ketiga apa Hana? Istirahat, Bu. Rest. Oke, rest atau istirahat. Nah, eating and exercise. Nah, makan yang sehat dan berolahraga. Self-talk. Apa arti self-talk? Berbicara dengan diri sendiri. Hati dan pikiran itu diajak komunikasi. Anak-anak Ibu semuanya, ini ada lembar LKPD. Ibu minta anak-anak Ibu untuk berdiskusi. Ibu akan pantau anak-anak Ibu semuanya melalui grup WhatsApp. Silahkan. Sudah ada yang siap? Sudah Bu, kelompok 1. Kelompok 1, silahkan presentasikan Nak apa yang sudah dikerjakan lewat grup WhatsApp tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 yang beranggotakan Hadid, Khairul Nisa Nurafita, Nia Firnanda, Risna Humaira, dan Elva Khairul Nisa.
dari kelas 11 IPA 1 yang topik layannya itu manajemen stres. Sama ada tuliskan pengertian stres. Jawabannya adalah gangguan atau kekacauan mental suatu respon penyesuaian seseorang terhadap situasi yang dipersepsinya menantang atau mengancam kesejahteraan orang bersangkutan. Yang kedua itu sebutkan faktor penyebab stres. Faktor penyebab stres itu ada 3. Yang pertama lingkungan, yang kedua fisiologis, dan yang ketiga pikiran. Soal nomor 3, jelaskan pendapatmu tentang video yang telah ditayangkan. Jawabannya adalah kita harus menangani stres dengan cara tidak fokus pada emosi atau penanganan emosi, tetapi justru fokus pada masalah yang sedang kita hadapi sehingga tidak akan mengakibatkan terjadinya stres. Jelaskan bagaimana cara mengelola stres. Yang pertama yaitu mempelajari kemampuan kita dalam mengelola waktu. Yang kedua, memanajemen waktu dengan baik. Yang ketiga, mengatur waktu istirahat yang cukup. Yang keempat yaitu asupan yang seimbang untuk tubuh dan berolahraga. Silakan, siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Baik, silakan Hana. Jadi kita kan anak-anak sekolah pasti sering mengalami yang namanya stres atau tekanan. Terus saat-saat sudah mengalami itu pasti akan blank terus atau tiba-tiba tidak tahu harus melakukan apa. Jadi sebaiknya saat dalam situasi seperti itu kita melakukan apa? Oke, silahkan kelompok 1 bisa dijawab pertanyaan dari Hana. Anya, Bu. Silahkan Anya. Jadi kan kita anak sekolah itu remaja. Remaja cenderung memang mengalami mental health. Kita di sekolah juga punya namanya bimbingan konseling atau guru BK. Kita bisa memanfaatkan guru BK untuk bagaimana caranya kita mengelola stres, atau bisa juga untuk sekolah-sekolah yang sudah memiliki pusat informasi dan konseling remaja itu memanfaatkan PR-nya untuk saling sharing. Satu pertanyaan lagi, silahkan Rizka. Sekarang kan lagi zamannya itu ujian online. Terus sebagian siswa tuh terkadang dia malas belajar, Bu, untuk menghadapi ujiannya. Apakah itu bisa dikatakan stres, Bu? Nah, siapa yang bisa jawab? Oke, Nia, angkat tangan, silakan. Ini kan malah justru kita sebagai pelajar ini yang menjalaninya. Udah selesai kan ujian kemarin. Itu kayak lebih memudahkan gitu, kayak ya oh enak nih gitu. Jadi rasanya itu bukan termasuk stres. Untuk masalah yang malas belajarnya itu lebih ke kesadaran siswa-siswinya gitu. Kalau stres itu kan tekanan. Apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita harapkan. Sehingga stres itu bisa saja terjadi pada siapa saja. Namun, kita harus mampu mengendalikannya dan mengelolanya. Jika itu terjadi pada diri kita, nah, kita diharapkan mampu mengendalikannya sehingga tidak memiliki dampak buruk pada diri kita sendiri atau justru akan menimbulkan efek kepada orang lain. Nah, kesimpulannya adalah stres merupakan gangguan atau kekacauan emosional. Faktor penyebabnya itu ada 3 tadi. Yang pertama ada lingkungan, kemudian ada faktor fisiologis, dan yang ketiga adalah faktor pikiran. Nah, bagaimana cara menanganinya? Bagaimana kita keluar dari masalahnya tadi, dari stres tadi? Kita harus fokus pada problemnya, pada penyelesaian masalahnya, bukan fokus pada emosi yang sedang terjadi. Anak-anak ibu semuanya, untuk hari ini ada lembar evaluasi yang bisa kalian kerjakan. Ibu akan kirim linknya nanti melalui grup WhatsApp. Ibu tunggu sampai kira-kira jam 17.00. Oke, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Nah, materi kita untuk selanjutnya itu adalah menggunakan medsos dengan bijak. Baik anak-anak ibu semuanya, untuk pertemuan hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan kita pada hari ini secara daring. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup kegiatan kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.